Kembali lagi di Newsroom Today pemirsa, Idul Fitri merupakan hari kemenangan dan kembali suci. Pasca pemilu momen Idul Fitri diharapkan para ulama dan elit politik menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Pernyataan tersebut diungkapkan cendekiawan Muslim Aziumardi Azra saat diwawancara Daniel Arifani. Berikut wawancara selengkapnya. Lebaran sudah tiba, sekarang saya bersama Pak Profesor Aziumardi Azra. Pak Prof, bisa disampaikan makna pesan Idul Fitri Prof buat pemirsa Jak TV di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita lihat makna Idul Fitri itu artinya Id itu kembali, Fitri itu artinya fitrah, kesucian. Jadi dengan Idul Fitri ini kita kembali kepada kesucian diri kita, bahwa kita ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, bersih, dan setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, maka kita kemudian sampai pada akhir ibadah puasa itu, yaitu ibadah Ramadan, dan kemudian kita masuk kepada 1 Syawal, dan itulah yang disebut dengan Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah, kepada kesucian kita gitu. Jadi dengan begitu mudah-mudahan kita kembali kepada kesucian itu, berarti kita mudah-mudahan insya Allah bisa mencapai tujuan ibadah puasa itu, yaitu menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun, menjadi mudah-mudahan seperti ayat surat Al-Baqarah itu, kita menjadi orang yang takwa. Melihat kondisi bangsa akhir-akhir ini, belakangan ini, secara sosial dan politik, pesan atau ajakan moral dari Pak Prof sendiri seperti apa, Pak? Dalam menyambut Idul Fitri ini, kita kembali kepada kesucian itu, kita diajarkan oleh Islam untuk saling memaafkan, saling bersilaturahmi, saling bertemu satu sama lain, kemudian mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi juga sekaligus juga meminta maaf ya lahir dan batin. Dengan demikian hubungan antar manusia yang selama ini mungkin ada kekurangan, ada gangguan, ada konflik dan sebagainya, mudah-mudahan diharapkan setelah Idul Fitri ini tidak lagi berlanjut, kita kembali kepada kesucian kita semua, dan dengan kesucian itulah kita menjalin hubungan antar manusia, hablum minan nas, yang lebih baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa Indonesia di hari-hari yang akan datang ini, insya Allah. Peran tokoh agama, tokoh politik, dan tokoh lainnya agar umat atau masyarakat kita tidak terpecah ini sebaiknya seperti apa, Prof? Nah, dalam kaitan dengan Idul Fitri ini, tentu saja para pemimpin, baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah para ustadz, para mubalik, para ulama, untuk juga membangun kembali perdamaian, kedamaian ya. Karena dengan fitrah itu, maka kemudian kita dianjurkan untuk menciptakan perdamaian lebih baik gitu, dia hubungan yang lebih baik di antara sesama manusia. Dan dengan demikian mudah-mudahan para ulama dan para ustadz ini bisa menyampaikan pesan-pesan kedamaian itu dalam tidak hanya dalam hari-hari pasca Lebaran ini, pasca Idul Fitri ini, tapi juga sepanjang tahun. Menurut Prof sendiri, yang melihat kondisi sekarang ini yang menyebabkan masyarakat terpecah itu apa sih, Prof, sebetulnya, Prof? Iya, sebetulnya yang membuat perpecahan itu, terutama kalau dilihat dari sudut agama, itu adalah bahwa sebagian kita atau di antara kita itu dikuasai oleh hawa nafsu ya. Dalam hal ini hawa nafsu untuk berkuasa. Hawa nafsu berkuasa inilah yang kemudian menimbulkan konflik, menimbulkan pertikaian, dan bahkan menimbulkan ketegangan dan bahkan kegaduhan fisik ya.
kekerasan fisik, bahkan dalam bulan puasa kekerasan fisik itu terjadi seperti yang kita lihat di depan kantor Bawaslu dan juga di dekat Tanah Abang. Nah, tentu saja ini nggak sesuai dengan semangat puasa, tapi ibadah puasa itu sendiri sebetulnya antara lain adalah bertujuan untuk mengendalikan diri, pengendalian diri kita dari hawa nafsu. Nah, dengan menjalankan ibadah puasa, insya Allah hawa nafsu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai nafsul ammarah, yaitu nafsu angkara murka dalam bentuk hawa nafsu untuk berkuasa, hawa nafsu untuk mencari kekayaan material secara berlebihan dengan cara-cara yang tidak halal, ya. Ini insya Allah dengan ibadah puasa akan bisa dikendalikan, sehingga kemudian dalam kesempatan Idul Fitri ini kita sudah sampai pada tingkat mutmainnah. Jadi hawa nafsu kita itu sudah tenang, mutmainnah itu sudah tenang, sudah tidak bergejolak lagi, sudah tidak dikuasai oleh keinginan yang berlebihan. Nah, mudah-mudahan dengan sampainya kita pada tahap nafsul mutmainnah, pada tingkat yang damai hawa nafsu kita ini, insya Allah juga akan bisa dibangun kedamaian di antara para pemimpin kita semua, ya. Di hari yang baik ini, pesan Prof agar masyarakat, agar umat tetap rukun kembali, Prof, terakhir. Ya, di hari Idul Fitri ini kita berharap kita benar-benar semua warga muslimin Indonesia ini, khususnya adalah para pemimpin formal dan juga para pemimpin informal, agar betul-betul mewujudkan, mengaktualisasikan kesucian tadi itu, fitrah itu, dalam rangka menciptakan suasana keadaan yang lebih kondusif di Indonesia, suasana perdamaian, suasana kerukunan di antara para pemimpin, khususnya di antara para pemimpin yang masih bersaing di dalam bidang politik. Dan dengan demikian, kalau fitrah itu bisa direalisasikan, insya Allah Indonesia akan tetap aman, dan kemudian dengan keamanan itu kita bisa melanjutkan pembangunan, ya. Terima kasih, Prof. Demikian hikmah Idul Fitri yang disampaikan oleh Profesor Azumadri Azra. Terima kasih.